kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ada. Alasannya apa? Oh iya, iya. Masih ada yang pakai topi. Ini, silakan Alif dikeluarkan topinya. Abang dikeluarkan topinya. Jangan ada yang pakai topi di dalam kelas. Kemudian yang berikut, ini yang mejanya masih miring kanan miring kiri, silakan diluruskan. Ini silakan dimajukan sedikit mejanya. Oke adik-adik. Nah, oke sudah baik. Selanjutnya perlu saya sampaikan, seluruh proses pembelajaran ini yang tidak berhubungan dengan pelajaran pendidikan agama Islam silakan dikeluarkan atau disimpan di dalam laci. Selanjutnya, jika sudah rapi seperti ini tempat duduknya dan kalian sudah siap dalam melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita mengawali dengan membacakan doa. Coba angkat tangan siapa yang bisa memimpin doa. Oke, kamu saja silakan memimpin doa. Oke, silakan diikuti ya. Dia memimpin doa kemudian diikuti oleh seluruh peserta. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil hikmi ilman wa dzikri rahman. Alhamdulillah adik-adik, kita telah selesai melaksanakan doa secara bersama-sama. Semoga dengan mengawali doa tersebut seluruh aktivitas kita maupun dalam kegiatan belajar mengajar kita ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian bisa menyerap ilmu dengan begitu baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini saya lihat masih ada beberapa bangku-bangku yang kosong. Nah, pertanyaan saya, bangku yang kosong ini siswa yang lainnya itu pada kemana? Ada yang sakit? Ada yang izin? Nah, mereka yang tidak hadir pada kesempatan ini mungkin berhalangan, ada yang sakit dan ada juga yang izin dan ada juga yang alfa. Nah, untuk yang sakit marilah sama-sama kita doakan semoga mereka di pertemuan yang akan datang itu bisa diberikan kesembuhan, kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti yang kita lakukan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Yang lalu kita belajar materi tentang apa? Rukun iman. Selanjutnya rukun iman itu ada berapa? 6. Coba rukun iman yang pertama itu menjelaskan tentang apa? Oke, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua apa? Beriman kepada malaikat. Oke, beriman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga? Beriman kepada Allah. Oke, benar. Rukun iman yang keempat apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, beriman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya rukun iman yang kelima? Beriman kepada Nabi. Rukun iman yang keenam? Beriman kepada qadar dan qadar. Oke, beriman kepada qadar dan qadar. Pertanyaan saya tentang rukun iman yang keempat. Nah, rukun iman yang keempat tadi apa kalian katakan? Iman kepada siapa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Apakah kalian yakin terhadap Nabi dan Rasul? Ya. Kalau yakin, saya tanya kamu, apakah kamu yakin terhadap Nabi dan Rasul? Ya, saya yakin keyakinan terhadap Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia. Oke, beri apa dulu untuk beliau? Oke, ya, jadi
kita berbicara tentang iman berarti kita meyakini. Kalau kita tidak meyakini berarti kita tidak mempercayai. Jadi ketika kita meyakini adanya Nabi dan Rasul berarti kita meyakini adalah rukun iman. Sementara rukun iman tersebut adalah fondasi kita yang beragama Islam. Jadi kita harus meyakini dan mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi dan rasul yang lain itu adalah nabi yang diutus atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya masing-masing. Bisa dipahami adik-adik? Iya. Selanjutnya, materi yang lalu yang kita pelajari itu masih berkaitan dengan pembelajaran yang hari ini. Yang lalunya kita berbicara tentang rukun iman. Nah, sekarang itu kita masuk kepada materi meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan kita untuk belajar terkait meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik harus menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan tugas para Rasul dengan baik. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami terkait tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik? Iya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Apa yang dimaksud dengan sifat sidik terhadap Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Sifat sidik berarti jujur, yaitu selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Para nabi dan rasul selalu jujur dan setiap perbuatan dan perkataan mereka. Oke, beri apa dulu tekannya? Oke adik-adik, jadi sifat sidik itu adalah sifat yang jujur. Jadi itu adalah perilaku yang selalu dicerminkan atau dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka itu selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait apa pengertian daripada sidik itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Nah, mengapa kita harus meneladani sifat sidik daripada Nabi dan Rasul? Ada yang bisa dijawab? Oke, silakan berdiri. Meneladani sifat sidik ini karena kejujuran adalah fondasi dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Oke, beri apa sebentar kalian? Oke adik-adik, jadi sangat luar biasa ya. Nah, makanya sifat sidik itu kan, mengapa kita harus melakukan sifat sidik? Karena sifat sidik itu nantinya kita akan bisa dipercaya oleh orang lain. Itu tentang kejujuran. Kalau misalnya orang itu terlebih dahulu tidak selalu berkata jujur, kemudian kuat sekali berakal dan berbohong kepada teman-teman yang lain, sehingganya apa yang dikatakan nantinya itu bisa diragukan lagi, tidak akan dipercayai oleh orang lain. Makanya sifat jujur itu harus ditanamkan dari dalam diri kita biar kita bisa dipercayai oleh orang lain. Saya ingin bertanya lagi. Nah, bagaimana kita bisa meneladani sifat sidik para nabi dan rasul itu di era modern saat ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan kamu. Berdiri. Oke, beri aku suruh untuk beliau. Oke, jadi itu adik-adik ya. Jadi untuk melaksanakan sifat sidik di era modern seperti ini, yang serba online, yang serba digital, makanya kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial sebaik-baik mungkin. Jangan pernah kita menggunakan media sosial itu dalam keadaan buruk rupa. Misalnya ketika kita memegang HP, jangan pernah kita mengatakan atau mengedar hoax dan kata-kata yang bohong kepada orang lain.
Ya, jadi kejujuran itu sangat penting di era modern seperti ini. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke adik-adik, nah selanjutnya saya ingin bertanya lagi terakhir. Apa manfaat kita meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul pada lingkungan sosial kita? Ada yang bisa menjawab? Nanti sudah di sini, coba disebagi di sebelah sini. Silakan. Iman meneladani sifat sidik adalah terciptanya hubungan yang penuh dengan kepercayaan dan kejujuran antar individu. Dalam masyarakat, kejujuran akan membuat setiap orang saling menghargai dan menghormati, serta mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh kebohongan. Oke, beri aplaus dulu untuk beliau. Sangat luar biasa ya. Jadi itu meneladani sifat sidik dalam lingkungan sosial atau dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, kita dituntut dalam lingkungan masyarakat itu seharusnya harus berkata-kata yang benar sehingga bisa terjalin antara hubungan yang baik antara satu dan lainnya, masyarakat satu dan lainnya itu tidak akan terpecah belah dengan adanya sifat sidik yang sangat luar biasa ketika diterapkan. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sifat sidik, otomatis akan terpecah belah antara umat beragama, antara umat-umat yang lainnya itu sangat berantakan, akan kacau. Nah, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari siapa tadi? Dari Putri sifat tentang meneladani sifat mulia para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala khususnya pada bagian sidik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial kita. Sehingga ketika kita bisa menerapkan sifat sidik di lingkungan masyarakat, kita tidak akan terpecah belah, kita tidak akan berantakan dan kita tidak akan kacau sehingga menjadikan lingkungan masyarakat itu tidak nyaman. Seharusnya dalam lingkungan masyarakat itu kita harus menerapkan sikap sidik sebagai contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu berkata jujur. Nah, yang berikut adik-adik sekalian perlu saya sampaikan di lingkungan sosial itu tentunya kita tidak semata-mata hanya memiliki satu agama saja, tetapi kita mempunyai berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras. Jadi adik-adik, saya harap di lingkungan masyarakat itu bukan saja kita harus menerapkan sifat sidik, tetapi juga sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat sidik, ada amanah, ada patanah, dan juga sifat tabligh itu menyampaikan. Jadi saya harap adik-adik ketika di lingkungan masyarakat kita tidak pernah membeda-bedakan antara masyarakat satu dan masyarakat yang sama, terutama untuk teman-teman kita atau masyarakat yang berbeda agama dengan kita. Kita harus mengedepankan sikap-sikap toleransi, sikap-sikap moderasi beragama. Jadi harus saling menghargai, harus saling menolong. Dia itu agama Islam, orang itu agama Kristen, kemudian dia agama Hindu, kemudian dia agama Buddha. Jangan seperti itu adik-adik ya. Di lingkungan masyarakat itu kita harus sama-sama saling menolong, kita harus sama-sama saling membantu. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat ada tetangga kita misalnya yang non muslim, ketika dia membutuhkan pertolongan, sama-sama kita bantu. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Yang berikut adik-adik, di lingkungan masyarakat seperti yang dijelaskan tadi dalam lingkungan sosial itu tentang sikap sidik itu adalah berkata dengan jujur. Nah, kita sebagai orang Islam seharusnya ketika mau melakukan sesuatu itu jangan pernah berbohong, terutama kepada sesama muslim ataupun kepada orang non muslim. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Rasulullah itu memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Ada suatu kisah ketika Rasulullah SAW itu berkunjung ke sebuah tempat atau ada pengemis yang buta duduk di pinggir pasar tersebut. Dia meminta-minta. Pengemis itu buta, dia bukan agama Islam. Ingat ya, pengemis itu bukan agama Islam. Tetapi Rasulullah SAW itu memberikan beliau sedekah, memberikan dia uang dan lain sebagainya. Beliau menyuapi beliau ketika dia lapar. Rasulullah menyuapi dengan kasih sayang. Bahkan ini beda agama. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat luar biasa walaupun berbeda agama. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan terkait video pembelajaran yang berhubungan dengan materi meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya harap semua bisa
peserta didik fokus menyimak video yang akan saya tampilkan ya? Bisa? Oke, karena kenapa saya suruh menyimak? Karena nantinya kalian akan saya berikan uji tes di akhir. Untuk kalian yang bisa menjawab dengan benar terkait materi pembelajaran hari ini akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari saya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa! Kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang meneladani sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tentang materi yang telah saya presentasi ini memuat tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul benar, ya. Nabi adalah manusia mulia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib oleh Allah untuk menerima wahyu dan diamalkan sendiri. Nah, ini dia diamalkan sendiri dengan gengsi. Nah, sebenarnya ada banyak fungsi daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, nah alhamdulillah kita telah selesai menyaksikan tampilan video terkait materi meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di antara kalian siapa yang bisa menanggapi terkait video yang telah saya tampilkan tadi? Coba angkat tangan yang bisa menanggapi. Silakan kamu. Guru yang saya hanya dari penjelasan yang ada di video tadi bahwa ternyata para rasul itu selalu berkata benar, menyampaikan kebaikan dan juga sangat amanah, hingga diberikan tanggung jawab. Oke, beri aplaus dulu untuk beliau. Oke, cukup. Baik adik-adik, ya seperti yang disampaikan tadi, juga yang ada di video tadi, memang benar Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu jujur dan selalu berkata benar. Oke adik-adik sekalian, nah terkait materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengembangkan itu dalam cara presentasi kelompok. Jadi kalian akan saya bagi dalam bentuk 3 kelompok dengan anggota yang berbeda akan saya bagi secara acak. Ya, kemudian untuk tugas kalian nantinya akan saya arahkan membuat suatu proyek yang nantinya akan kalian gambarkan, akan kalian desain sebagaimana mungkin, sebagus mungkin terkait proyek yang berhubungan dengan materi yang nantinya akan saya bagikan. Oke, selanjutnya saya akan membagikan nama-nama kelompok. Yang pertama dia kelompok pertama yang terdiri dari Mutmainah Pulkadam, kemudian Firanti Kadir, Aprilia Hasan. Kelompok 2 Revan Erbadu, Nur Ain Abdullah, Salsa Zakaria. Kelompok 3 Fitri Erbobihu, Melinda Ibrahim, Nuriski Amelda. Baik adik-adik, nah tadi sudah saya bagikan nama-nama kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya saya akan bagi terkait proyek yang akan kalian buatkan nanti dalam bentuk kelompok. Yang pertama itu untuk kelompok 1 harus membuat proyek peta pikiran tentang memahami sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berikut untuk yang kelompok 2 dia akan membuat proyek peta pikiran tentang ketawaduan atau rendah hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk yang kelompok 3 tugasnya itu harus membuat proyek peta pikiran tentang meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan era modern saat ini dia. Nah, jadi nantinya kalian akan bekerja tim, akan bekerja kelompok, harus membuat gambar tentang peta pemikiran terkait topik yang saya bagikan tadi. Saya harap setiap kelompok nantinya itu berkolaborasi dengan baik, bekerja tim, jangan ada yang bermain, jangan ada yang santai, jangan ada yang cuma mengharapkan teman yang lainnya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa! Oke, jika sudah dipahami silakan kalian buat kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sana. Silakan dibuat kelompoknya. Ayo, silakan berdiri.
sudah jadi, sudah tertata dengan rapi sesuai dengan nama-nama kelompok yang telah saya bagikan tadi. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan juga ada kelompok 3. Nah, selanjutnya saya menyampaikan kepada kalian, pekan lalu itu harus membawa karton, harus membawa apa lagi? Spidol, harus membawa gunting, kemudian harus membawa lem, harus membawa mistar. Semua peralatan yang saya suruh bawa dari pekan lalu untuk dibawakan hari ini, silakan semuanya dikeluarkan. Ayo, semuanya silakan dikeluarkan. Oke, silakan dikeluarkan. Kemudian spidolnya, semua peralatan yang akan kita buat dalam proyek ini silakan dikeluarkan. Oke, semuanya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua peralatan yang saya sampaikan dari lalu? Silakan perhatikan. Nah, untuk peralatan yang saya sudah titip untuk dibawakan hari ini, semuanya sudah kalian keluarkan. Langkah selanjutnya kalian silakan melakukan kerja tim untuk mengerjakan proyek peta pemikiran. Saya ulangi, bekerja tim untuk membuat proyek peta pemikiran. Nantinya itu kalian gambarkan sekreatif mungkin, seindah mungkin, sesuai dengan tema yang telah saya bagikan tadi. Bisa dipahami adik-adik? Bisa! Oke, setelah kalian selesai mengerjakan proyek tersebut, nantinya akan kalian tampilkan hasilnya di depan, akan kalian presentasikan terkait materi dan juga gambar proyek peta pemikiran yang telah kalian buat tadi. Bisa dipahami adik-adik? Bisa! Saya berikan kesempatan kalian untuk membuat peta pemikiran sebanyak durasi waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silakan bekerja kelompok mulai dari sekarang. Masih ada waktu lagi 5 menit waktunya untuk mengerjakan tugas proyek tentang peta pemikiran. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ada masalah atau kendala? Mana saya lihat hasil kerjanya? Oke, sedikit lagi sebentar, silakan dikerjakan. Yang kelompok 1, bagaimana? Ada kendala dalam mengerjakan proyek? Tidak. Sudah sampai di mana hasilnya? Mana saya lihat hasil kerjanya? Mana saya lihat? Waktunya sudah selesai. Coba angkat tangan kelompok yang sesudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 3 coba lihat sudah selesai? Oke, ya akan saya arahkan kalian untuk mempresentasikan terkait proyek peta pemikiran yang telah kalian gambar secara kelompok. Saya harap kalian sudah mampu menjelaskan kembali terkait peta pemikiran yang telah kalian buat. Bisa adik-adik? Bisa! Coba angkat tangan siapa yang bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok yang mana yang bisa? Kelompok 1! Oke, saya persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil proyek yang telah kalian buat. Nah, oke adik-adik. Nah, ini kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan terkait hasil kerjanya peta pikiran proyek peta pemikiran dan dengan tema sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalian presentasikan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan menyimak apa yang mereka presentasikan, nanti setelah itu akan adakan sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan terkait hasil proyek yang kalian buat. Waktu yang tepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sifat sidik dan mengapa sifat ini penting bagi seorang nabi dan rasul? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sidik adalah sifat jujur yang berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Apakah kelompok 2 sudah menerima jawaban? Sudah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada. Dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa sifat tabligh menjadi tantangan besar bagi para nabi dan rasul? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sifat tabligh menjadi tantangan besar bagi para nabi dan rasul karena mereka sering menghadapi penolakan, ancaman, dan perlawanan. Apakah kelompok 3 sudah menerima jawaban? Sudah. Apa masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan mengakhiri hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah perkataan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Presentasinya dan hasil kerja terkait peta pemikirannya sudah sangat luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus lagi untuk kelompok 1 yang telah menyelesaikan tugas proyek peta pemikirannya dan juga sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat luar biasa. Oke, sekali lagi beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Oke adik-adik, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, untuk tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik materi tentang ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Silakan teman-teman memperhatikan gambar yang telah kami tampilkan. Jadi, ketawaduan atau rendah hati adalah salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang sangat menonjol, terutama dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjukkan kesombongan atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Sifat ketawaduan ini menjadi contoh bagi kita semua, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan. Ketawaduan itu diantaranya seperti rendah hati dalam interaksi sosial, kepemimpinan dengan keteladanan, menghindari kesombongan, dan memprioritaskan kebaikan umat. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2.
pemikirannya yang telah dibuat itu sudah sangat luar biasa gambarnya, dan juga hasil presentasi yang mereka sudah paparkan itu sudah begitu baik. Nah, selanjutnya beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Kita sama-sama menyaksikan pemaparan hasil kerja proyek daripada kelompok 3. Oleh karenanya untuk kelompok 3, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek beta pemikiran yang telah kita buat, yaitu tentang mengenai sifat mulia di era modern. Di era modern yang dikenal dengan era digital, terdapat begitu banyak tantangan diantaranya, yaitu yang pertama, tantangan bersifat jujur. Tantangan terbesar dalam bersifat jujur adalah banyaknya informasi yang tidak benar, hoax, dan berita palsu yang mudah tersebar luas. Dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja tentang agama dalam menyiarkan sifat? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tantangan utama dalam menerapkan sifat sidik di era modern termasuk tentang sosial, tentang untuk menyesuaikan kebenaran atau kebohongan untuk apakah kelompok 1 sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menerapkan sifat-sifat mulia di tengah perubahan sosial yang cepat? Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengatasi tantangan dalam menerapkan sifat mulia di tengah perubahan sosial yang cepat, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sifat-sifat mulia melalui pendidikan dan pelatihan. Baiklah, itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 sudah paham? Sudah. Apakah lagi ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mengakhiri presentasi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, adik-adik, cukup. Nah, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan terkait topik proyek yang telah mereka buat, yaitu tentang tantangan dalam meneladani sifat-sifat mulia di era modern. Sudah sangat luar biasa pertanyaannya, di era modern atau dikenal dengan era digital. Sudah mereka uraikan secara jelas begitu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi, terutama ketika kita menggunakan digital. Banyak orang kita menggunakan media sosial untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang buruk terhadap digital untuk mengimplementasikan terkait keteladanan Rasulullah SAW. Oke, yang berikut untuk kelompok 3 sudah sangat luar biasa hasil presentasinya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan diskusi kelompok terkait hasil proyek yang telah kalian buat, entah itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah kalian buat dengan sangat luar biasa terkait proyek peta pemikiran yang berhubungan dengan topik yang telah saya bagikan tadi. Semuanya sudah sangat bagus. Apa yang kalian gambar dalam peta pemikirannya itu sudah menuangkan terkait materi-materi yang berhubungan dengan
ada beberapa kekurangan yang perlu saya sampaikan. Itu di kelompok berapa ya? Di kelompok 2 itu masih ada kekurangannya itu masih ada yang gambar-gambar yang perlu ditambahkan sebenarnya. Ada gambar yang berhubungan dengan orang seperti itu, orang berdiri kemudian berbicara, itu salah satu contoh. Untuk yang kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 juga sangat luar biasa desain gambarnya. Di situ sudah mereka gambar, ada yang tulisan nama Allah, ada yang tulisan nama Muhammad, kemudian ada tangan, ada gambar Al-Quran, sangat luar biasa konsep desain proyek kita pemikirannya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, yang berikut cukup. Yang berikut untuk kelompok-kelompok yang lain, kelompok 3 juga sudah luar biasa, tetapi untuk kedepannya silakan dikembangkan lagi desain proyeknya, misalkan lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi untuk menuangkan konsep dalam menggambar peta pemikiran yang berhubungan dengan topik yang sudah dibagi. Sudah dipahami adik-adik? Sudah. Oke, selanjutnya dari penjelasan saya tadi dan juga dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Oke, saya berikan kesempatan kamu, silakan. Kesimpulannya, meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul seperti kejujuran atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, menyampaikan kebenaran atau tabligh, dan kecerdasan atau fatona sangat penting untuk membentuk karakter yang baik dan hubungan yang sehat. Aplaus dulu untuk beliau. Oke adik-adik, sangat luar biasa terkait kesimpulan yang beliau sampaikan tadi itu sudah baik mencakup seluruh pembahasan daripada yang kita bahas pada hari ini terkait sifat sidik, terkait sifat amanah, kemudian fatana, kemudian tabligh, sangat luar biasa disampaikan. Itu melingkup berbagai macam aspek. Saya harap setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan di lingkungan sekolahnya atau lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat kalian. Bisa berkata dengan jujur, bisa berkata dengan baik, tidak memaki, berkata-kata dengan sopan kepada orang lain, menghargai orang yang tua, kemudian selalu bersikap toleransi kepada teman-teman yang berbeda agama dengan orang. Kemudian yang berikut, jangan pernah membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Anggap saja sama antara dia dengan mereka. Saya ulangi, jangan pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke adik-adik, alhamdulillah kita telah mendengarkan kesimpulan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh teman kalian. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian sebuah tugas evaluasi yang berhubungan tentang materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum ke evaluasi materi, saya lihat kalian ini sudah pada lesu, sudah pada lemas, jadi bukan suara-suara mengantuk. Oleh karenanya, orang melakukan stretching terlebih dahulu biar kalian fresh lagi, segar lagi, dan bersemangat sehingga bisa menjawab pertanyaan evaluasi yang akan saya berikan nanti dengan baik. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya sama-sama kita menyanyikan atau melakukan ice breaking dalam bentuk menyanyikan sebuah lagu tentang iman kepada Allah dan juga iman kepada Nabi dan Rasul. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Sudah siap untuk melakukan ice breaking? Siap. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran.
silakan duduk. Adik-adik, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan test briefing secara bersama-sama. Ya, saya harap setelah melaksanakan test briefing tersebut, saya harap kalian sudah dalam keadaan bersemangat lagi, dalam keadaan fit, dan juga kalian mampu menjawab pertanyaan atau evaluasi terkait pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik. Nah, di sini sudah ada kertas terkait lembar kerja peserta didik. Jadi ini sebagai salah satu bentuk evaluasi saya, melihat sudah sampai di mana kalian memahami materi yang saya berikan. Saya berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada saya saat ini juga. Oke, saya berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas evaluasi terkait pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk pengerjaannya sudah selesai. Selanjutnya kalian kumpul kepada saya di depan. Sekarang. Oke, adik-adik sekalian, saya telah selesai memeriksa hasil jawaban kalian terkait evaluasi dalam bentuk soal yang saya berikan tadi. Alhamdulillah dari kalian sudah rata-rata menjawabnya dengan sangat luar biasa dan juga begitu benar. Beri aplaus dulu untuk kalian semua. Oke, silakan perhatikan, ada yang sudah menjawab sangat luar biasa, tetapi jawabannya itu masih sangat singkat, belum begitu lengkap. Saya harap untuk kedepannya atau penjelasannya itu lebih dikembangkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Bisa adik-adik? Bisa. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ini sebagai tugas rumah yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah. Kemudian bentuk tugasnya itu akan saya kirim melalui grup WhatsApp kelas 81. Ya, di grup kelas 81 akan saya kirim terkait tugas-tugasnya. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya mempelajari tentang rasul-rasul ulul azmi yang dihubungkan dengan materi nabi dan rasul. Saya ingatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa membawa tugas-tugas yang saya suruh kerja kalian di rumah masing-masing. Paham sampai sini adik-adik? Oke adik-adik, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membuat refleksi kepada kalian. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik? Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang keteladanan terhadap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menjelaskan tentang perasaannya seperti apa terkait pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Pak Guru, saya merasa senang belajar materi ini dan sangat terinspirasi untuk menerapkan sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, tabligh, dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencontoh akhlak para nabi dan rasul. Oke, berapa semua untuk kalian? Oke adik-adik, selanjutnya sikap positif apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang meneladani sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa? Alhamdulillah kalian semua merasa senang terkait pembelajaran kali ini. Saya harap terkait
saya ingatkan lagi terkait keterangan Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala itu harus patut kita dan wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita merasa lebih nyaman, lebih lega. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membacakan doa al-hamdalah, yaitu alhamdulillah birabbil alamin. Juga mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.